pertama sekali terkait program BLT Aman yang sekarang sudah realisasikan, namun sengaja diciptakan ini isu mengatakan bahwa program itu belum dilakukan. Lebih kurang 20.000 masyarakat kita yang menerima BLT Kabupaten. Kenapa tuh? Nah, kenapa Bang Delsi lebih berpihak kepada apresiasi? Sudah ada. Kalau kata Pak Bupati, perubahan itu sudah dilaksanakan. Katanya di closing statement debat kemarin, tapi hati kita yang sulit mengakui keberhasilan. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya presenter tak terkenal. Nah, di sini saya ditemani narasumber seorang budayawan Kabupaten Rokasili. Oke, yang sekarang lagi bersama Asep. Dan juga bersama Bang Fadli, LO dari Asep. Oke Bang Fadli, sejauh ini bagaimana perkembangan secara survei pilkada kemenangan Asep? Ya, alhamdulillah kemarin berdasarkan survei yang dirilis sekitar 10 hari yang lalu ya alhamdulillah pasangan Asep dinyatakan sebagai, kalau hari ini dilaksanakan pilkada maka pemenangnya adalah Asep, yakni sebesar 48%. Kemudian ada yang belum memilih atau ragu-ragu sebesar 20%. Ya, dengan margin errornya 10%. Oke, kalau dari perkembangan dari politik yang di periode pertama, kalau lebih ganas mana pergerakannya gitu? Mungkin kita sama-sama tahu ya, untuk periode kedua ini memang stabilitas politik di Rohil dinamikanya cukup kuat, gelombangnya cukup kuat antara masing-masing relawan. Ya. Tapi Bang Fadli ini menanggapi yang isu yang terjadi di media sekarang ini gimana nih Bang? Kalau terkait isu, namanya kita incumbent biasa saja atau wajar diserang. Namun paslon kita tetap berpesan agar tidak melawan isu atau hujatan yang dilakukan oleh mungkin orang-orang tim sebelah. Kita tetap menjalankan visi misi kita, program kita dari awal sampai selesai. Tetap dijalankan visi misi itu dengan hati yang berlapang dada. Betul. Walaupun dengan apa yang terjadi isi-isinya seperti itu ya. Oke, kalau menurut Bang Fadli nih ya, isu yang beredar ini sekarang kita bingung nih Bang. Jadi masyarakat itu sekarang ini sengaja dibikin bingung atau memang sudah semakin bingung? Kita pun bingung. Ya, pertama saya ingin meluruskan terkait isu yang diserang kepada paslon Asep. Pertama sekali terkait program BLT Aman yang sekarang sudah realisasikan, namun sengaja diciptakan ini isu mengatakan bahwa program itu belum dilakukan. Padahal telah dilakukan, awalnya dinamakan program BLT Aman, kemudian direalisasikan dengan nama BLT Kabupaten. Sudah direalisasikan Bang. Namun ini karena momen politik biasa digoreng isu-isu ini agar masyarakat membenci paslon yang kita usung. Saya kira begitu Bang, dan ini wajib saya luruskan sebagai penghubung paslon Asep. Ya. Saya sempat mendengar isu juga seperti ini Bang. Jadi makna daripada kartu BLT itu bertujuan seandainya ada masyarakat yang belum menerima BLT, ketika mereka memiliki kartu ini akan diprioritaskan. Begitu mungkin maksudnya. Iya, karena begini Pak. Awalnya memang kan bagi pemilik kartu BLT Aman ini kita upayakan dapat bantuan dari kabupaten. Namun karena regulasi yang ada, karena penerima PKH atau bantuan lain itu tidak boleh lagi menerima bantuan dari Pemda. Makanya dari sekian ribu kemarin hanya sekitar lebih kurang 20.000 masyarakat kita yang menerima BLT Kabupaten. Dan itu bukan kemauan kita atau kemauan Pak Bupati, karena memang aturannya ada mengatur tentang itu, bahwa yang telah menerima bantuan dari pusat tidak boleh lagi menerima bantuan dari kabupaten. Ya. Walaupun mereka memiliki kartu. Walaupun memiliki kartu, karena tidak boleh double Pak. Tidak boleh double. Ya. Pak, itu penjelasannya keren tuh Bang Fadli ya. Itu memang ya nggak salah juga lah Pak Abrizal Sintong memilih seorang LO seperti Bang Fadli ya. Bang Fadli ini saya juga sering mendengar nama. Selain daripada wawasannya bagus, orangnya juga kan. Iya, kayak orang sipit-sipit matanya. Oke, itu sementara kita cut dulu untuk Bang Fadli. Kita masuk sekarang ke budaya. Bang Delsi. Bang Delsi ini kan memang dari dulu kita kenal sebagai penggiat seni budaya atau penggiat seni musik ya. Jadi, kenapa tuh? Nah, kenapa Bang Delsi lebih berpihak kepada Abrizal Sintong? Nah, jadi dia kalau kita bicara tuh, kalau Pedayung Sampan arah ke hulu,
Tampan di kayu sangat dalam. Kenapa saya pilih nomor 1? Pak Apri Sintong dekat dengan rakyat. Asik. Itu dia. Jadi itu membuat sepanjang sejarah saya berada di dunia kesenian maupun dulunya saya juga berada di dunia politik. Jadi kedekatan tiap masyarakat itu kepada bupatinya itu berbeda-beda. Nah, untuk bupati yang satu ini, Bapak Afrizal Sintong ini, dia tidak ada melihat ini sudah jam berapa, ini sudah bagaimana, sejauh mana letihnya. Itu dia tidak pernah pertimbangkan pada dirinya. Tapi bagaimana dia masyarakat itu tersampaikan aspirasi sama dia, walaupun hanya 1 menit. Ya, jadi kata dia, kami minta sama dia sudah jam 3 subuh atau jam 2 pagi itu untuk Pak Bupati itu istirahat. Apa katanya? Biar masyarakat itu jumpa sama saya, walaupun 1 menit. Mungkin ada yang mau sampaikan. Sejauh banyak pemimpinan, kepemimpinan mana lebih mudah dijumpai? Epi Sintong. Epi Sintong. Ya. Itu mungkin satu nilai plus untuk Pak Afrizal Sintong. Ini pengalaman pribadi dengan beberapa kedekatan saya dengan beberapa pemimpin. Ini sangat luar biasa. Itu ditinjau dari kepribadian beliau, bagaimana dia memimpin. Nah, karena beliau juga bukan berada daripada orang kota. Jadi ini sisi daripada orang kampung yang mungkin dari habit, dari kebiasaan dia itu adalah gotong royong. Nah, gotong royong itu membuat seorang itu lebih dekat pada masing-masing orang. Nah, inilah kebiasaan gotong royong yang berada pada diri dia. Ini tumbuh di dalam sebuah pemerintahan. Ini yang perlu yang perlu kita apresiasi pada dia. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, itu memandang daripada pekerjaan seni dan budaya. Dan kemudian mungkin saya sebagai orang Melayu, sebagai orang Melayu yang sekarang juga berada pada posisi-posisi bagaimana membentuk pola pikir dan kemudian bagaimana membentuk anak-anak muda dalam mengenai adat dan istiadat. Nah, bupati yang satu ini selama periode ini saya juga menjadi salah seorang tenaga ahli cagar budaya pada tingkat nasional. Jadi di tahun ini di zaman beliau lah seluruh daripada instrumen cagar budaya yang ada di Rokan Hilir ini itu didaftarkan dan kemudian dia terdaftar di cagar budaya kita di Indonesia. Nah iya, jadi di zaman beliau pergerakan budaya ini sangat luar biasa. Pertama ada namanya warisan budaya tak benda. Kemudian ada namanya cagar budaya. Nah, cagar budaya yang kita rasakan sekarang beberapa yang tertinggal pada masa lalu itu sudah menjadi kekuatan hukum yang tetap. Sudah ditandatangani oleh beliau bahwa ini adalah cagar budaya. Dan itu disidangkan. Dan itu melalui tahapan-tahapan yang sangat rumit. Nah, akhirnya Rokan Hilir di zaman pemimpinan beliau itu sudah terdokumentasikan, sudah menjadi kekuatan hukum tetap. Sudah. Ya. Nah, yakin itu sekarang kita sudah masuk ke statement terakhir ini ya. Kita minta dari Bang Fadli sebagai LO. Minta tolong sampaikan statement terakhir. Ya, tentunya kami dari LO Paslon Bapak Afrizal Sintong dan Bapak Setiawan, saya ingin menyampaikan bahwa visi misi dan program Paslon Aset ini, kalau dalam kaidah fikih Bang ada, saya ingin mengutip sebuah kaidah, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Ukuran kepemimpinan itu harus memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Kita lihat program berobat gratis ini untuk memudahkan masyarakat. Program bantuan BLT Kabupaten ini memudahkan masyarakat. Kemudian juga pemerintah membuka program S2 gratis. Yang sama-sama kita tahu pada zaman Pak Afrizal Sintong inilah keterbukaan informasi itu dapat kita raih secara luas. Dan rata-rata yang dapat S2 program tahun kemarin itu adalah teman-teman kita yang dari keluarga kurang mampu. Kemudian program baru yaitu program sembako murah dengan diskon lebih kurang 50%. Ini memudahkan masyarakat. Kalau kata Pak Bupati, perubahan itu sudah dilaksanakan. Katanya di closing statement debat kemarin, tapi hati kita yang sulit mengakui keberhasilan orang. Oke, pemirsa. Nah, sepertinya bincang-bincang kecil kita, kepo-kepoin daripada tim-tim Pak Afrizal Sintong ini sudah terlaksana, yang sudah habis dialog kita walaupun sedikit singkat, tapi sepertinya sudah cukup dan sangat mewakili sebagian dari masyarakat yang ada di rumah. Oke, nantikan terus presenter tak terkenal kepoin siapa lagi setelah ini. Pastinya masih di dalam tema pilkada. Bye.